Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami melaporkan keadaan kas bendara 2 saldo bulan kemarin atau bulan lalu Rp2.557.000. Kemudian dikeluarkan untuk MIF dalam rangka milad FKUM 2 juta rupiah sehingga menjadi Rp557.000. Kemudian infak malam hari ini di Masjid Al-Huda Sidula Rp100.000 sehingga kasaldo di Bendara 2 pada malam hari ini ada Rp657.000. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sartono. Untuk bendara satunya nanti kita laporkan belakangan bisa. Baik, berikutnya yaitu acara lain-lain. Monggo barangkali ada yang menanggapi tadi tentang acara milad ataupun mungkin ada usulan-usulan, ya, dipersilahkan. Sekali lagi kami selaku pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Mufti dan juga para takmir yang lainnya, ya, atas adanya miskomunikasi dari pengurus FKUM dengan takmir Masjid Al-Huda, tapi alhamdulillah masih tetap bisa berjalan. Monggo, bersilakan barangkali ada masukan-masukan. Nah, biarin dong. Pak Dito kok joki ya, joki nih minumnya. Wih diet ya. Tek lah. Waktunya masih lama. Atau mungkin ada pertanyaan tentang sound system? Nah, ini memang ada ahlinya. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mengulangi ucapan dari Pak Amir. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya karena koordinasi yang kurang asing, ya. Karena mungkin dari Pak Amir itu tidak mengkomunikasikan dengan Amir yang lain, ya. Nah, kalau di sini saya sebenarnya juga takut tapi bagian bawah itu, jadi nggak ngurusin manajemen gitu, jadi ramah pangan. Jadi kalau ada apa-apa kurang itu saya jadi ya kuda-kuda kok sing kurang kok. Nah, seperti tadi kan saya juga menanyakan ini juga penasaran. Jadi saya mengatakan pakai kok. Iya. Jadi saya belum mengatakan jensennya kok ada sesuatu yang nggak pas ini. Maksudnya tanyakan itu. Ternyata jawabannya kok Pak, apanya kirim sama kok sejagongan ya. Nah ya, ini kan Pak Mara ya yang ternyata Pak Noron Bonoratua ya dari sering-seringan gitu, jadi saya merasa enggak apa gitu. Tapi nggak masalah gitu bagi saya, karena saya sering di dunia mau digawe tadi ngedongi pun saya terus mungkin lapan gitu ya, dari pantor jaringan itu aja ngilangnya, sebelum disemprit meramat ya, rekening carry. Kalau sponsor pasang kan bisa dimakan, pasang kan ini pasang saya istri carry apa-apa, jadi bayar sebenarnya apa-apa. Nah ini nah ada nombok kan kok jadi cerita ya, jadi mungkin kalau hubungi sama orang yang punya duit untuk nambahnya apa jenis itu bayari juga ada. Itu ada masjid yang diganti soalnya orang oleh panitia nih, tampilnya orang oleh kasih suaranya gelap. Iya, itu juga ada gitu. Jadi memang saya tahu betul bahwa setiap masjid itu pasti punya kendala dan ada semacam kubu-kubu itu yang lumrah gitu ya, sehingga tidak menjadikan
adalah bagi kita. Apalagi juga kegiatan-kegiatan terkadang takmir dengan remaja sok rasikon gitu, sok HP remaja ini sih uang ini. Ya itu sudah saya dari dulu gitu ya, dan tahu ketika saya masih kecil nyantai TPA ini ya, saya seringnya kan ke Alfamart waktu muda itu. Nanti gini masjid kita urungnya ya masjid ini ya, urungnya nih nanti masjid ini urungnya itu sama masjidnya dua, satu Baitur Rahman, kedua Alfamart. Jadi satu juga remaja masjid Alfamart ini. Kalau diakui ya, ini orang cuman tulen saja mantan gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti bazar mungkin bazar itu sering banget, sehingga apa yang menjadi gambaran-gambaran masjid itu saya memahami. Untuk TPA ini saya juga memahami dulu waktu kemah Baitur Rahmah itu namanya jamaah itu siapa ya? Jamesa ya, nah itu sudah masih jambore anak Islam Mojo Songo. Itu ada nenek ngopo mas? Nah itu dia. Nah semacam betul, semacam itu perlu diulangi lagi karena apa itu juga bagi saya reuni gitu. Jadi dia ngedeke apa jenenge kemah ya kan, masang kemah tenda kaki cilik. Jadi masih piye-piye ini saya kabeh bendana loh. Kerennya betul ya. Nah itu. Jadi hal semacam itulah menjadi kegiatan yang sebenarnya untuk kita balikan kembali. Karena efeknya bagi saya kegiatan remaja itu menjadi penting. Saya merasa kesuksesan saya itu justru berawal dari kegiatan remaja masjid. Iya betul. Seperti bakso idola itu remaja masjid Baitur Rahmah itu. Sehingga apa yang menjadi kegiatan tadi, kalau remaja itu sudah aktif di kegiatan masjid itu, anak-anak kita digairahkan, saya rasa itu imbasnya barokahnya itu yang penting, barokahnya. Jadi kayak gitu daerah nyambung, tapi barokahnya menjadi penting. Saya juga merasa bahwa kenikmatan atau harta benda yang ada di dunia ini, saya rasa bukan hasil karya saya, bukan. Kita nggak pernah merasakan, tapi barokahnya itu loh. Kalau dipikirkan aku suatu main, saya sih ya umur kok bisa ya. Nek gitu ora gatel gitu. Dulu tukang motor tilen bayarnya Pak betul kali ditepiro gitu. Kenyataan saya ya bisa ngerti gitu. Bisa berangkat haji itu wah bisa gaya. Masya Allah. Sampai Pak Guru tak dahulu Pak. Mana saya itu Pak Guru saya itu malah semangatnya si aku. Itulah karena apa? Allah seperti memang pahala Allah itu tidak bisa digambarkan dengan pahala itu sudah di dunia sudah banyak. Seperti kita bernafas itu merupakan pahala bagi saya. Nah itu terkadang kita lupa bahwa pahala-pahala itu sudah kita nikmati di dunia, kita saja tidak berterima kasih. Salah satu ungkapan terima kasih apa? Ya ngurusi masjid. Bahwa dari takmir apa enggak ya udah ngurusi masjid lah itu. Jadi dipasang jadi nempel jenenge apa orang makan disuntik hati kita menggerakkan. Orang berjuang itu tidak mesti di atas mimbar enggak saya rasa enggak. Pak Zainuddin MZ misalnya yang mengganggu bagian itu sopo sangat nonton orang EONI gitu. Nah EONI sopo itu kita kan nggak tahu EONI sopo sebenarnya ke Pak Zainuddin bisa terkenal. Nah itu paling besar usaha di situ. Jadi kita sebagai orang-orang masjid itu seharusnya ya bergerak pada bidang kita masing-masing. Saya nggak pernah naik mimbar, tapi ngomong dalam mimbar itu nggak bisa. Tapi kalau di belakang mimbar saya bisa nge-share itu bisa, upload bisa. Dan saya sendiri memang berterima kasih pada Allah itu tidak mesti dengan dengan ucapan. Lakukan aja perbuatan yang menurut kita itu cocok. Nah kalau bahasa ya Allah sudah memberikan hasil kepada saya penghidupan yang lebih baik, anak yang pintar-pintar itu terima kasih ya. Memang juga dikai urip ini waktu komen bisa lewat jual bakso ya. Bagaimana dengan bakso itu sebagai sarana media untuk berdakwah gitu. Jadi apa wae gitu. Saya sendiri ya tukang syuting ya sudah dengan motor syuting nanti bisa seperti ini ya saya kembali mewakafkan diri hidup saya untuk itu dengan meninggalkan jejak digital karena besok kita sudah meninggal dunia jejak digital masih ada. Proklamasi kami bangsa Indonesia itu tulisan teks itu sebenarnya orang-orang dahulu tidak gas ya yang menemukan pada teks proklamasi dicoret lagi dibuang di tempat sampah itu tidak pernah diaksirkan negara, nggak pernah.
ada wartawan datang mendapatkan itu untuk disimpan suatu saat oke. Nah itu juga setiap kali penugasan proklamasinya muncul. Nah seperti kan tadi hal kecil itu yang perlu kita lakukan di setiap masjid ya, saya rasa seperti itu sehingga manfaatnya bisa didapatkan oleh semuanya. Walaupun saat ini mungkin kegiatannya dokumentasi ini bagi saya manfaatnya nggak ada, kira-kira ya nggak ada. Tapi bagi anak cucu kita menjadi aja, kenapa? Wah ternyata takmir apa tuh pengurusnya? Pak Sugeng udah 28 misalnya. jadi pengurus. Nah itulah besok anak cucu kita lihat wah bagus sebagai pengurus apa anak masjid izin. Nah efek seperti itu yang kita harapkan. Jadi kita melihat setidaknya seperti ini ya. Mungkin DPR ketika jadi santrinya Pak Amrul Khairi di jam saya mungkin bisa santri paling bodoh kesan bener ya. Jadi ini banyak ya. Ini sih kesan bener ya. Jodoh sih cocok ini masya Allah. Belum terkait pesantren ya. Mungkin ini lah Mas sedikit dari saya. Semoga bisa mengisi kekosongan ini dan memotivasi kita semuanya karena memang tidak ada yang apa ya, karena hidup kita adalah kumpulan dari motivasi. Kita berteman, kita adalah memotivasi. Saya merasa bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang baik. Semenjak saya datang di sini, di lokal yang pastinya ternyata alhamdulillah. Dan terakhir ini saya punya misi pribadi yaitu menghimpun sebagai tempat untuk wakaf, gitu. Wakaf khusus sound system. Jadi saya sudah menyalurkan banyak sekali peralatan-peralatan, ada ampli, ada mixer, ada mic, ada macam-macam itu, ada horn itu sudah sampai ke pondok-pondok di seluruh kota ini. Saya sudah ada satu-satu, masjid-masjid sudah ada satu persatu. Karena apa? Seperti Masjid Al-Quran kemarin milikkan apa itu ya, kita perbaiki dan sudah dinikmati oleh beberapa pondok dan beberapa masjid. Nah, jadi saya hanya sebagai media, bukan saya yang wakaf, bukan. Jenengan semua masjid punya barang-barang rusak, silahkan berikan saya. Salon seputar blok-blok, ambil kobong, baru keok, bawa saja, nanti saya perbaiki normal kembali, kita pun cabut sedikit. Kemudian tidak, terima sekali nanti di share, saya tahu diambil. Yang terjauh ini, alhamdulillah sampai di Napak Mati masjid. Napak Mati ya sampai ke Kebumen, sampai sana aja, ambil loh, sampai sana. Nah saya juga mendapatkan wakaf itu apa ambil, tapi yang berprotiku, aduh sensiku, saya harus selalu. Dan ini terpilih, tidak ada. Nah itulah jadi saya sendiri akhirnya memang tidak begitu banyak, kita hanya memanage sendiri. Sehingga mungkin ada hal yang kurang pas ataupun seperti misalnya ngecek sound gangguan orang dan ya mungkin kita karena pribadi di samping juga itu tidak ada profit, artinya kita secara ikhlas untuk karena kita Allah berikan ilmu itu ya biar bermanfaat gitu ya. Nah begitu, dan mungkin teman-teman semuanya silakan mendukung kegiatan saya ini karena apa? Kalau dengan ini nggak ada duit ke tempat saya misalnya 1 juta, tahu juga dengan tak share udah kemarin aku yang gugur. Mik masuk tuh kurang kuat ya. Ternyata jatuh 70 tempat itu waktu Ramadan. Uang mik. Iya. Tak turutin bahasa tak turutin uang dalam ada 70. Nanti kurang kuat itu mik ternyata juga gitu itu. Sampai mik itu sampai di Jakarta. Aku heran kok bisa ya. Kan kita hanya pengalaman gitu ya. Kita hanya mencoba eksperimen bagaimana kita memiliki manfaat ya untuk matur Bapak semuanya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mufti informasinya. Kalau tadi disampaikan nggak kuat beli itu nggak mungkin, saya yakin. Memang mungkin. Dengan informasi make gratis ya, boleh sih gratis gitu. Sebenarnya di Alfamart masih ada beberapa Pak. Wah cocok. Ya masih ada beberapa make juga make wireless itu cuma mungkin perlu servis. Iya memang. Ini saya punya daftar beberapa pondok dan beberapa sekolah atau masjid yang menghendaki itu. Ampli juga masih ada. Ya siap.
Baik, masih ada yang lainnya monggo? Tema lain boleh Pak? Ya boleh. Mempertanyakan tema lain. Jadi, Boleh. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Krungu ya, pun krungu ya. Khususnya saya mohon kepada Pak Tri Haryono selaku Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo berkaitan ini sebentar lagi ini kan mau Dzulhijjah. Nah ini saya mohon tanya untuk penentuan itu, untuk penentuan hari H sholat atau hari H penyembelihan itu, dan sebelum sembelihan itu ada yang disebut dalam hadis itu 9 Dzulhijjah. Maka yang untuk kita patokan itu penentuannya dari lewat Mekah ketika saudara kita yang Wukuf. haji, atau penentuan itu ditentukan negeri kita. Jadi yang saya tanyakan, ketika kita puasa Arafah tanggal 9-nya itu bertepatan persis di Arafah sana itu pas wukuf atau yang menentukan di negeri kita. Itu mohon mungkin pencerahannya supaya di antara kita mungkin termasuk saya sendiri yang saat ini masih agak bingung dalam arti kalau Ramadan pasti penentuannya itu lewat ru'yah maupun lewat hisab. Nah ini untuk Dzulhijjah ini kaitannya apa bersamaan puasa Arafah itu ketika saudara-saudara kita yang haji di sana itu apa bagaimana penentuannya itu? Mohon pencerahannya Pak.